Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari perwakilan bimbingan belajar pakmanaf.my.id yang bertempat di Aceh ingin sekali untuk membahas beberapa soal KSM, khususnya KSM Kabupaten Kota tingkat MI. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mulai. Kita mulai dari soal nomor 5. Kita mulai dari soal nomor 5. Jadi, di soal nomor 5, KSM Kabupaten Kota 2022, diketahui A sama dengan 4,5 tambah 5/6 ditambah 6/12 ditambah titik-titik-titik sampai akhirnya ditutup dengan penambahan 10/56. Jika A kali B sama dengan 138 dibagi 8, pertanyaannya maka berapakah nilai B? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita bisa kemudian melakukan proses perhitungan dengan cara yang kemudian kita kondisikan, ya. Untuk putra-putri kita, ya, para peserta didik yang sedang kita bina untuk mengikuti KSM 2023 nanti, kita bisa kemudian menyampaikan bagaimana mereka bisa meningkatkan motivasi mereka dalam menyelesaikan soal dengan sudut pandang mereka. Jadi, bisa ditawarkan, ya. Yang pertama, ya, intinya di sini yang pertama, intinya, ya, kita bisa kemudian mengingatkan mereka untuk ya, maksimalkan seluruh modal potensi yang mereka miliki, ya, dengan penempatan cara melihat yang lebih tepat, ya. Cara melihatnya lebih sederhana, namun bermakna. Nah, misalnya, ya, saya ingin sampaikan hampir seluruh soal tuh intinya di penempatan cara melihat. Contoh misalnya, ini kita gunakan cara yang pertama, ya. Apa yang dilihat? Ya, yang dilihat adalah sebuah proses keteraturan pola, adanya keteraturan pola dalam soal ini. Nah, misalnya, ya, ketika A didefinisikan sebagai 4,5, bukankah A yang maknanya 4,5 itu secara makna itu 4,5 itu artinya 4 ditambah setengah. Jadi ada bilangan bulat 4 yang ditambah dengan pecahan setengah. Yang dilanjutkan dengan 5/6. Nah, sekarang diperhatikan ini, ada pola dari 4 ke 5, ya. Maka lanjutannya memenuhi polanya 6, ya, 6 setelah 5, 6. Maka selanjutnya, ya, kita bisa memperhatikan kelanjutannya akan dilanjutkan dengan angka 7. Nah, setelah 6 ini nanti ada 7, 7, ya. Kemudian dilanjutkan dengan 8, kemudian dilanjutkan dengan 9, kemudian ditutup dengan 10. Ya, 10. Itu bagian dari melihat pola. Sementara pola yang dibangun dari bentuk pecahannya adalah setengah, kemudian 1/6, dilanjutkan dengan 1/12, ya, polanya, pembilangnya, ya, serba satu, maka ini juga dipastikan pembilangnya adalah satu. Nah, satu, ya, pembilangnya adalah satu. Nah, ini satu.
dengan penyebutnya akan memiliki pola sehingga membentuk keteraturan 2, 6, 12 dan seterusnya. Nah, dengan keterbiasaan melihat ya, diusahakan bisa biasa melihat 2 itu punya kesamaan seperti 6 dan kesamaan juga dengan 12 mengikuti kesamaannya dengan 56 adalah hasil kali dua bilangan yang berurutan yang selisihnya 1. Bukankah 56 itu adalah 7 yang dikali 8? Sebagaimana 12 ya adalah 3 yang dikali 4, 6, 2 yang dikali 3, sementara 2 adalah 1 yang dikali 2. Maka kelanjutannya menjadi 4 yang dikali 5, selanjutnya 5 yang dikali 6, selanjutnya 6 yang dikali 7, maka penutupnya 7 yang dikali 8. Maka setelah 7 ini ada pecahan 1/20, kemudian 1/30, kemudian 1/42, dan dilanjutkan dengan 1/56. Nah, sehingga ya pola ini kemudian menjadi pola yang sederhana untuk kita hitung. Nah, 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 adalah deret aritmatika yang terdiri dari 7 suku. Dengan suku tengahnya adalah 7, maka jumlahnya tinggal 7 kali 7. Nah, berarti bilangan bulatnya jumlahnya 7 kali 7, 49. Nah, sementara untuk pecahannya, ya, 1/1 kali 2 itu bisa diubah menjadi 1/1 kurang 1/2. Itu pola, ya. 1/6 bisa diubah menjadi 1/2 dikurangi 1/3. Selanjutnya 1/12, 1/3 kurang 1/4. 1/20, 1/4 kurang 1/5 dan seterusnya. Hingga ditutup dengan 1/7 kurang 1/8. Nah, pola ini kemudian akan menghasilkan kesederhanaan di mana kurang setengah habis, 1/3 juga, 1/4 juga, 1/5 juga, sehingga menyisakan. Nah, sisanya apa? Awal dengan akhir. Ya, maka kita dapatkan A sama dengan 49 ditambah 1/1 kurang yang terakhir 1/8. Maka kesimpulannya A sama dengan 49 7/8. Ya, 49 7/8. Atau boleh juga A-nya lebih mudah lagi, jadi 50 kurang 1/8. 49 tambah 1, 50 ya. Atau kita tutup ya, A-nya menjadi 8 kali 50, 400 kurang 1, 399, 399/8. Itu nilai A. Nah, ketika nilai A sudah kita dapatkan, maka nilai B, ya, bukankah A kali B sama dengan 133/8? Nah, ketika A-nya 399/8 dikali B sama dengan 133/8. Maka ruas kiri dan kanan telah memiliki penyebut yang sama, 8. Maka untuk kesederhanaan perhitungan ini bisa kita coret 8, 8 ya. Maka kita dapatkanlah B sama dengan 133/399 atau nilainya menjadi 1/3. Nah, ini pola. Ya, ini pola. Ini pola. Jawabannya 1/3. Namun, ya,
Cara seperti ini tidak kemudian menjadi satu-satunya cara penyelesaian. Enggak, ya. Dimungkinkan siswa kita bisa menjawab soal lebih sederhana lagi. Ya, lebih sederhana lagi. Dengan memperhatikan komposisi pilihan jawaban. Sepertiga, setengah, 7/8, satu. Bukankah 7/8 sudah dekat dengan satu ya? 7/8 itu kan 0,875. Sudah sangat dekat dengan satu. Nah, dengan memperhatikan interval opsi jawaban yang terlalu jauh, ya, sepertiga ke setengah itu jauh, setengah ke 7/8 jauh ya. 7/8 juga tidak sama dengan satu, maka sebenarnya ya, kita juga bisa memprediksi jawabannya lebih awal. Ya, bisa diprediksi jawabannya lebih awal. Ketika A tadi sudah bisa dilihat 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai tambah 10, yang jumlahnya 49 ditambah sekian, kecil, kecil ya, hanya kecil saja. Sementara perhitungan ini 133 dibagi 8 misalnya. 133 dibagi dengan 8. Maka nilainya pun sudah bisa kita ramalkan sekitar ya, sekitar 17 18 gitu. 17-an atau 18-an. Boleh ya. Maka kesimpulannya, maaf ini hasilnya harusnya ya. Nah, ini hasilnya nih. Nilai hasilnya ya katakanlah C misalnya C ya sekitar 17 18 gitu 17. Maka si B adalah hasil bagi dari 17/49 gambarannya. Bukankah ini adalah nilai yang menggambarkan pendekatannya menuju sepertiga? Nggak mungkin setengah, apalagi 7/8 ya. Apalagi satu. Kalau satu kan artinya pembilang dan penyebutnya harus sama. Nah, maka memang dari awal ya kita bisa memprediksi jawabannya harus mengarah kepada nilai sepertiga. Nah, itu juga boleh. Ya, seperti itu juga diperkenankan. Nah, ini untuk gambaran nomor 5. Baik ya, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya ya, nomor 6. Ya, nomor 6. Nah, ini juga ya, saya juga ingin sekali ya bisa menyampaikan bahwasanya cara pengerjaan itu akan menjadi lebih bervariasi ya dengan sudut pandang yang kemudian ya kita berikan kebebasan anak-anak kita untuk berpikir seperti cara dia berkembang. Ya, kita hanya mengarahkan saja, mengarahkan. Jangan sampai kemudian berpikirnya sudah kemudian keluar dari norma-norma yang baik misalnya diarahkan. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih pertanyaannya, berapakah nilai dari 2020 kuadrat kurang satu dikali 2021 kuadrat kurang 4 dikali 2022 kuadrat kurang 9 dan seterusnya. Kembali sama seperti yang saya tekankan di soal nomor 5. Intinya adalah proses melihat ya. Temanya melihat nih. Temanya bagaimana melihat kesederhanaan. Nah, mungkin ya, cara yang kita bisa berikan itu bervariasi ya. Oke lah, misalnya saya ingin gunakan cara pertama ya. Nah, cara pertama, ini cara yang biasa saya gunakan untuk menghadapi soal pilihan berganda. Kalau hanya sekedar menemukan jawaban, soal ini bisa kita temukan jawabannya ya kurang lebih ya 10 detik setelah kita baca soal. Nah, 10 detik setelah baca soal. Ada pondasi-pondasi yang kemudian bisa kita bangun dalam penyelesaian soal ini ya. Yang pertama, pondasinya yang pertama ya. Nah, yang pertama, lihat pangkatnya. Ya, diakumulasikan pangkatnya. Untuk pembilang, pangkat akumulasinya, ini ada dua, kemudian dua, kemudian dua, maka akumulasi pangkatnya 6.
Kemudian untuk penyebutnya, akumulasi pangkatnya 3, 2, akumulasi pangkatnya 5. Maka jawabannya bentuknya yang berpangkat satu, ya, bentuknya yang berpangkat satu, X pangkat satu. Berarti kesimpulannya bukan pecahan. Nah, kesimpulannya bukan pecahan. Kalau sebaliknya misalnya pangkatnya di atas ya, akumulasinya lebih kecil daripada pangkat yang ada di bawah akumulasi totalnya, maka jawabannya adalah sebuah pecahan. Tapi kalau seandainya pangkat pembilangnya lebih banyak, lebih besar jumlahnya dibandingkan yang di bawah, maka bentuknya bukan perpangkatan, ya, tapi bentuknya adalah ya bisa jadi pangkat satu, pangkat dua, pangkat tiga, sebesar selisihnya. Itu tema yang pertama. Nah, yang kedua, keistimewaan bilangan berakhir dengan angka 5. Angka 5 ya. Jika habis dibagi dengan bilangan lain yang khususnya bilangan itu bukan berakhir dengan angka 5. Contoh misalnya ya, angkanya 15 dibagi 15, angkanya terakhirnya 5 ya. Bagi bilangan yang angkanya satuannya 3. Maka hasil akhirnya akan memiliki angka satuan 5. Ya, 15 bagi 5, 15 bagi 3, 5 misalnya. Atau misalnya 75 misalnya. Ya, 75. Ya, ini juga dibagi 15 misalnya. Ini kan ujungnya 5. Ya, tetaplah kalau habis dibagi ya, prediksinya angka satuannya adalah 5. Nah, lebih khusus lagi kalau dibagi dengan angka satuan, pembaginya bukan angka 5, maka ujungnya 5. Maka siswa kita bisa kita arahkan. Nah, bagaimana cara mengarahkan? Cukup lihat ujung saja. Bahasa Acehnya jinge ujung. Lihat ujung saja. Nah, lihat ujung saja. 0 kuadrat dikurang satu, ya, 10 misalnya, 100 misalnya, dan seterusnya. Pasti ujungnya 9 satuannya. Sementara 2021 kuadrat, satu ujungnya, dikuadratkan satu dikurangi 4, maka punya angka terakhir satuannya 7. Nah, ini bisa dilakukan cepat oleh anak-anak kita. 2002 kuadrat, 2 kuadrat dipangkatkan 2 ya, 2 kuadrat itu 4 dikurangi 9, satuannya 5. Satuannya nih, satuannya. Jinge ujung bahasa Acehnya. Dibagi 2009 pangkat 3, 9, 9 ya, pangkat 3 ya. 9 pangkat 3, satuannya 7. 2002 kuadrat 4 kan? Ya, 4 ya, 4 dikurangi satu, satuannya 3 ya. Kalau bicara satuan nih, bicara satuan. 9 ya dikali 7, 63. Ujungnya 3. 3 dikali 5, ujungnya 5. Satuannya 5. Sementara di bawah 7 kali 3, satuannya 1. Maka jika habis dibagi satuan 5 dibagi dengan satuan 1, maka menghasilkan satuan akhirnya 5. Dari opsi jawaban ini, jawaban yang berakhir dengan 5 hanya D saja. Sudah. Nah, kalau dibiasakan cepat, ini insya Allah selesai dengan singkat. Nah, cuma lihat-lihat saja. Bahasa Acehnya jenguk-jenguk saja. Nah, setelah itu mungkin kita sebagai guru bisa buktikan, bisa buktikan, ya, bisa buktikan. Namun hendaknya kita memberikan kepada siswa kita kesempatan, ya, kesempatan untuk berpikir yang sederhana, tapi kemudian solutif, ya, menghasilkan penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah ya. Jadi salah satunya seperti tadi ya, boleh dengan memperhatikan ujungnya misalnya. Atau bisa juga ya, tetap temanya melihat ya, bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi mereka, modal yang mereka miliki. Ada modal yang bisa dikembangkan. Misalnya, saya yakin ya untuk tingkatan anak-anak kita yang akan mengikuti KSM ini ya,
Persamaan sederhana ini, nah insya Allah adalah persamaan yang sangat mereka kenal. A kuadrat kurang B kuadrat dinyatakan sebagai hasil kali A tambah B, kita kali dengan A kurang B. Tentu rumus dasar ini ya merupakan rumus yang sangat familiar bagi mereka. Nah, hanya saja yang mungkin tinggal diarahkan adalah cara melihatnya. Apa yang kemudian mereka bisa lihat dari soal, ya, apa yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat adalah bahwa soal ini ya temanya secara umum adalah penyederhanaan berpikir. Bukankah satu bisa dilihat sebagai satu kuadrat? Sebagaimana empat, lihat rekayasanya ya, dinyatakan sebagai bilangan selanjutnya setelah satu, dua, dua kuadrat. Begitu juga sembilan, tiga kuadrat. Tidak hanya ini, Bapak-Ibu sekalian ya, 2020, 2021, 2022 juga bilangan yang berpola sama seperti satu, 2, dan 3. Sama-sama dikuadratkan. Sehingga ya siswa kita bisa kita arahkan A kuadrat kurang B kuadrat seakan-akan A-nya kali ini 2020. B-nya satu, tinggal jumlahkan, ya dijumlahkan. Melihat kesederhanaan ya. Tinggal jumlahkan, berarti 2020 tambah satu, 2021 dikali 2020 kurang satu, muncullah 2019. Sebagaimana di bawah ini ya, 2019-nya pangkatnya 3, kok banyak? Berarti di atasnya banyak gitu ya. Makanya di atasnya 2021 tambah 2 jadi 2023 dikali 2021 kurang 2 kembali menjadi 2019. Muncul lagi 2019-nya. Lanjutannya 2022 kuadrat tambah 3 tambah kurang 3 kuadrat tambah 3 dulu ya berarti 2025 ya betul ya 2025 dikurangi kembali ya kembali menjadi hasilnya dikalikan 2019 muncul 2019-nya ada 3 kita bagi dengan ya 2019 pangkat 3 kembali lagi 2020 kuadrat kurang satu kalau ditambah jadi 2023 dikali 2022 kurang satu ya 2021. Nah, hasil akhirnya tinggal penyederhanaan proses bagian lanjutan dari cara melihat tadi. Ya, tinggal dicoret-coret aja. 2021 habis membagi 2021, 2019 yang ada 3 habis membagi 2019 pangkat 3, 2023 bagi 2023 habis juga. Nah, ini dia hasilnya. Sama seperti tadi hasilnya 2025 yang satuannya 5. Satuannya 5 dan pangkatnya satu. Karena tadi ya, pangkat di atas secara kumulatif lebih banyak daripada pangkat yang ada di bawah. Ya, maka jawabannya boleh ya. Boleh divariasikan. Dan tentu ada cara-cara lain yang jauh lebih kemudian menarik bagi siswa kita untuk meningkatkan cara berpikirnya. Nah, insya Allah dengan menghadapi soal-soal KSM ini, maka siswa kita akan merasakan bahwasannya ya, pembelajaran matematika itu bisa lebih mudah dan menyenangkan jika mereka diizinkan mengembangkan cara berpikirnya lebih sederhana lagi ya. Mungkin untuk saya sampaikan target kita kepada putra-putri kita ya, minimal sekali mereka kemudian bisa memaksimalkan potensi diri ya. Potensi mereka bisa dimaksimalkan sehingga mereka tahu kalau mereka mau mereka bisa untuk berusaha lebih baik lagi di masa yang akan datang insya Allah. Nah ya, baik kita lanjutkan soal berikutnya 5 6 sekarang 7 ya. Nah, 3 soal untuk pertemuan kali ini. Nah, ini ada soal. Lingkaran-lingkaran di bawah ini diisi dengan bilangan asli sehingga lingkaran tingkat 2 di atasnya maksudnya dan seterusnya merupakan hasil kali dari dua lingkaran yang ada di kakinya, di bawahnya. Pertanyaannya, berapakah jumlah semua digit X puncaknya, digitnya X ya?
Baik, sebelum saya mulai ya, saya ingin sedikit ingatkan tentang sifat yang dimiliki, ya ini juga melihat, nanti melihat ya, sifat yang dimiliki oleh angka perkalian yang melibatkan angka 9. Ya, 9 perkalian yang melibatkan angka 9. Contoh misalnya 6 kali 9, 54. Nah, ini tentu siswa-siswa kita juga sudah paham ya, bahwasanya perkalian dengan angka 9 akan menghasilkan hasil dari bilangannya yang jumlah dikit-dikitnya kalau ditambahkan hasilnya adalah 9 dan kelipatan 9 ya, atau kelipatan 9. 6 kali 9 54 dan seterusnya ya. Contohnya misalnya lagi, misalnya 103 kali 9 hasilnya 927, yang kalau 927 itu dijumlahkan 9 tambah 2 tambah 7 hasilnya 18, dan 18 juga kelipatan 9. Nah, ini poin yang sederhana yang bisa kemudian dibekalkan kepada siswa kita yang ikut kompetisi ya, sehingga dia bisa meramu modal-modalnya dengan sudut pandang yang lebih sederhana. Nah, sehingga sehingga untuk soal ini pun cara berpikirnya bisa sederhana ya. Nah, sekarang perhatikan ya, ini juga bisa sederhana ya, gimana? Si dua yang tepat di atas satu dan dua, ini adalah hasil kali dari satu kali dua. Jadi kalau satu, ini ya perintah soalnya begini, satu kali dua, hasilnya dua. Ya, sehingga yang menjadi bagian dari temannya dua supaya kemudian menjadi enam tentu adalah tiga. Dua kali tiga, enam. 5 dikali 2 berapa? Jadi 20, tentu dikali 4 ya. 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat. Maka kelanjutannya 3 kali 4 atau 3 kali 2 kuadrat jadi 12. Tapi saya lebih suka buatnya begini, 3 kali 2 kuadrat 12. Maka selanjutnya 2 kali 6 di atasnya jadi 3 kali 2 kuadrat, atau bahasa lain dari 2 kali 6 sama dengan 12. Sementara 6 dikali 12 hitungannya menjadi 72. Di mana kalau 72 kita 6 kita ganti jadi 2 kali 3, maka ini menjadi 3 kuadrat, ya maaf ya, 3 kuadrat dikali 2 pangkat 3. Hasilnya juga 72. Sementara 20 tadi ya adalah hasil kali 2 kuadrat kali 5, maka ini menjadi 3 kali 2 pangkat 4 dikali 5. Ya, tidak begitu penting menghitung nilainya, karena nanti kita akan sampai pada proses sederhana di atasnya ya. Maka berikutnya untuk perkaliannya menjadi 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Sebelahnya menjadi 3 pangkat 3. Nah, ini 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 7 dikali 5. Sehingga apa? Sehingga nilai X-nya, nah puncaknya, si X ini, pelan-pelan sayang ya. Si X ini, si X ini menjadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat 6. Kita kalikan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 7, 2 pangkat 12 dikali 5. Sehingga dipastikan 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12 kali 5 itu pasti ya, pasti adalah kelipatan 9. Maka jumlah semua digitnya, nah kan pertanyaan jumlah semua digit ya. Jumlah semua digitnya pasti kelipatan 9, dan 13 bukan kelipatan 9. 20 bukan kelipatan 9. 28 bukan kelipatan 9. Maka satu-satunya pilihan jawaban yang layak untuk kita gunakan adalah 36. Ya, 36 karena 36 kelipatan 9 ya. Maka selesai. Atau kalau mau dibuktikan silahkan, silahkan ya.
Silahkan saja. X-nya menjadi, nah ini dihafal juga ke siswa nih, dihafal. Hafal 3 pangkat satu minimal sampai 3 pangkat 6. 3 pangkat satu 3, 3 pangkat 2 9, 27 81, 243, 729. Ya, 729. Dihafalkan siswa. Jadi, eh, sebentar ya.